Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Riva dari Seserahan Cibinong. Sebelumnya, aku mohon maaf karena audio di video ini tuh rusak, filenya error, jadi aku rekam suara ulang dan dimasukkan ke dalam video ini. Nah, di sini aku mau ngejelasin kalau kita sekarang lagi ada di ruangan tempat penyimpanan bunga yang ada di Seserahan Cibinong. Nah, ini semua adalah bunga-bunga koleksi yang ada di Seserahan Cibinong dan kami pakai untuk keperluan dekorasi seserahan para klien semua. Nah, bisa dilihat ini semua ada bunga-bunga. Nah, ini di bagian atas ada rotan. Rotan ini juga untuk tempat seserahan. Seserahan tipe hantaran rotan. Ini harga sewanya dimulai dari 315.000 untuk 6 box. Nah, bisa dilihat ini detail rotannya. Untuk finishingnya sendiri nanti akan ditutup dengan tile. Nah, untuk hiasannya sama seperti tipe-tipe lain, kami menggunakan bunga-bunga premium juga untuk hiasannya. Mungkin nanti lain kali akan aku review look dari hantaran rotan ini. Hantaran rotan ini tuh pas banget kalau mau dipakai untuk dibawa pepergian jauh, keluar kota, atau untuk yang memilih lebih ringkas, lebih aman. Nah, ini pas banget pakai si hantaran rotan. Nah, ini tuh hantaran rotan ini kelebihannya dia itu lebih ringan. Terus kalau ditaruh di mobil juga dia nggak begitu makan tempat. Minim resiko juga, minim resiko jatuh, pecah, dan lain-lain. Intinya dia ini cocok banget buat dibawa keluar kota atau jarak jauh. Nah, bagian atas ini ada beberapa kontainer box, isinya bunga-bunga juga. Nah, yang ini juga bunga-bunga untuk hias seserahan. Nah, yang ini tuh tempatnya aku pakai tin wall ukuran 3000 mili. Nah, kalau yang ini yang aku pegang sekarang, ini kontainer box ukuran 30 liter. Dulu tuh aku penataan bunganya ditaruh di dalam box-box kecil semua, tapi sekarang udah pindah ke box besar ini. Nah, ini contoh penyimpanan bunga yang ada di Seserahan Cibinong. Ini tuh salah satu bunga bestseller yang selalu aku pakai di rangkaian bunga aku kalau ada yang pesan tema rose gold. Nah, cantik banget kan warna bunganya. Nah, kita simpan lagi. Kita lihat yang lain. Oke. Nah, di bagian bawahnya sini juga ada bunga-bunga lain. Ini bunga-bunga kecil tangkai panjang. Biasanya aku pakai untuk filler bagian atas di hiasan rangkaian aku. Terus ada pampas, ada daun apa ya namanya ya? Daun padi. Aku biasanya nyebutnya daun padi, cuman aku lupa ini nama aslinya apa. Nah, ini contoh bunga-bunga aku yang warna biru, itu warna merah. Nah, ini juga bunga-bunga lain. Nah, kalau bagian bunga yang ini tuh bagian bunga aku yang masih baru buat stok, dia belum dipotong, masih satu tangkai utuh. Nah, bagian ini ada beberapa aksesoris. Ini aksesoris properti untuk tipe luxury. Jadi kalau tipe luxury itu properti yang digunakan juga menyesuaikan. Jadi dia juga propertinya luxury, beda dengan paket lain. Karena harganya kan lebih mahal, jadi dibedakan untuk kualitas dari properti yang digunakannya. Nah, ini bunga peony biasanya aku pakai. Ini peony mekar, biasanya aku pakai buat di filler bagian belakang.
Nah, kita lihat lagi, ini juga bagian bunga-bunga aku. Di bagian belakang itu ada koleksi anggrek yang ada di Sasarahan Cibinong. Itu di bagian belakang isinya bunga anggrek semua dengan berbagai macam warna. Nah, di bagian bawahnya juga ada bunga filler juga. Aku pakai untuk bagian atas rangkaian bunga supaya terlihat lebih manis. Nah, di bagian bawah ini per kontainer box sudah dikumpulkan berdasarkan warnanya. Nah, ini warna merah. Lalu ada juga yang warna biru. Nah, bisa dilihat ini salah satu box yang isinya itu bunga-bunga warna merah. Begitu. Kenapa dikelompokkan berdasarkan warna? Supaya tuh nanti kita saat merangkai bunga nggak kesulitan untuk untuk ambil di mana ya bunganya gitu, biar nggak berceceran. Jadinya tuh dikumpulkan, disimpannya berdasarkan warna dan jenis bunganya. Nah, ini ada bunga lain. Ini satu kontainer box ini khusus untuk bunga warna biru. Nah, bisa kita lihat. Kita buka dulu. Nah, ini bunga biru. Jadi kalau aku bikin rangkaian bunga warna biru, aku cukup ambil satu kontainer box ini dan kontainer box yang lain yang warnanya itu mungkin warna putih atau warna lain yang untuk disesuaikan sama si biru. Cuman untuk warna birunya sendiri sudah terkumpul dalam satu box ini. Nah, untuk bagian yang box kecil-kecil ini warnanya macam-macam. Ini aku kelompokkan berdasarkan warna dan jenis bunganya. Nah, contohnya ini yang lagi aku pegang, ini untuk bunga filler bagian depan. Ini ada peony dan rose kecil. Nah, satu box ini isinya warna merah, jadi emang udah dikelompokkan berdasarkan warnanya. Nah, ini bisa juga buat tips untuk kalian. Kalau mau penyimpanan bunga, gimana sih biar nanti tuh pas kita ngerangkai bunganya nggak susah dicari atau supaya lebih rapi. Kalian bisa banget beli box-box kecil ini yang ukuran 3000 mili. Nah, ini bisa kalian buat nyimpan berdasarkan jenis bunganya dan warnanya. Nah, contohnya ini ada rose warna krem. Ini satu box ini isinya kurang lebih 11 kuntum. 11 kuntum mawar warna krem. Jadi kalau aku mau bikin rangkaian bunga menggunakan si warna krem, aku tinggal ambil satu box ini dan yang lain dan box lain yang sekiranya bunganya itu akan aku pakai dalam satu buah rangkaian bunga. Nah, bisa dilihat aku punya berbagai macam warna dan berbagai macam jenis bunga juga. Nah, kalau di bagian ini bunga stok aku, ini bunga-bunga masih baru yang belum dipotong dari tangkainya. Ini sengaja aku stok karena untuk menghindari rangkaian bunga yang tiba-tiba aku kurang punya warna ini gitu. Jadi biasanya aku kalau beli bunga itu aku selalu beli dilebihkan untuk aku simpan. Kalau nanti di saat aku merangkai bunga aku butuh bunga tambahan, aku masih ada stok dan gak perlu nunggu beli dan barang datang lagi. Untuk pembelian bunga sendiri, aku biasanya beli bunga itu langsung ke toko. Mungkin nanti kapan-kapan aku bisa share ke kalian saat aku beli bunga, aku bisa bikin vlog. Gimana sih caranya buat milih bunga yang bagus atau tips-tips lain dalam pemilihan bunga. Nah, di bagian bawah ini aku nyimpan box kecil, box rotan. Ini biasanya dipakai untuk untuk hiasan di dalam box seserahan, bisa untuk naruh baju atau bisa untuk naruh kain atau wadah skincare atau wadah alat mandi. Ini bisa banget. Ini aku beli offline di Pasar Rawa Belong. Buat tokonya sendiri aku beli di toko random. Jadi kayak aku lewat di toko jual rotan terus aku mampir aku beli gitu. Buat rotan ini aku sebisa mungkin beli di toko offline. Jadi kalau misal aku pergi ke suatu tempat, aku lagi jalan-jalan atau aku lagi ke pasar terus ada yang jual
ada yang jual properti rotan seperti ini, biasanya sih aku mampir dan aku beli beberapa untuk dipakai di properti seserahan. Aku jarang banget beli online. Aku pernah sekali beli online, tapi itu hasilnya kurang memuaskan karena pas datang itu wadah rotannya tuh udah penyok-penyok gitu. Mungkin karena pengiriman, dan si wadah rotan ini kan lebih ringkih ya, jadi beresiko banget di pengiriman gitu. Jadi aku lebih suka belanja offline untuk si rotan ini. Nah, ini contoh rotan yang lain. Nah, rotan yang di bagian luar ini nih aku beli online. Nah, aku beli 3 buah. Yang 2 itu gagangnya patah karena faktor pengiriman. Sebenarnya sih pas aku beli di online itu dari tokonya packagingnya bagus, pakai bubble wrap juga, pakai kardus. Cuman mungkin karena emang di pengiriman itu mungkin terlempar atau jatuh atau gimana, jadi yang 2 itu patah, sisa 1 ini aja. Nah, sayang banget kan, makanya kalau bisa sih belinya offline aja. Saran dari aku kayak gitu, untuk mengurangi resiko rusak di pengiriman aja sih. Gitu. Nah, kalau yang rotan yang aku pegang ini nih, yang terakhir aku pegang itu aku belinya offline. Nah, kita geser, ini ada tempat penyimpanan aku yang lain. Nah, di bagian bawah ini ada box wadah plastik. Ini aku beli offline juga. Aku beli di Mr. DIY. Harganya cukup murah, sekitar 26.000 kalau nggak salah. Ini bagus banget. Pertama, dia itu bentuknya cantik, warnanya juga pastel, warnanya tuh juga cantik. Udah gitu dia lebih awet daripada jenis rotan. Kalau yang rotan itu seiring pemakaian waktu sering dipakai gitu, dia tuh nanti mulai banyak bagian rotan yang copot. Nah, sementara kalau yang box plastik ini dia tuh awet banget. Udah gitu juga harganya lebih murah daripada si rotan. Nah, yang rotan ini nih aku beli di toko offline itu seharga 30.000 buat satu wadahnya ini. Sementara yang plastik tadi, wadah plastik tadi, keranjang plastiknya ini aku beli di harga sekitar 26.000, dan dia lebih awet, lebih gampang juga untuk pemakaian di dalam box seserahan. Nah, kalau yang ini dia berbahan aluminium. Ini lagi hits banget di kalangan seserahan. Harganya lumayan mahal, sekitar 60.000. Ini aku beli di Mr. DIY juga. Kalau nggak salah harganya 59.900 gitu. Buat properti ini lumayan bagus juga. Cuman aku kurang suka karena dia model boxnya itu terlalu lebar, dan tinggi boxnya itu menurut aku kurang tinggi. Aku lebih suka si model plastik tadi. Nah, ini bisa dilihat detail box wadahnya. Nah, ini lebarnya tuh menurut aku terlalu lebar untuk ukuran kalau buat naruh baju yang cuma 1 style gitu, terlalu makan tempat gitu. Jadi aku kurang suka. Tapi kalau buat looknya sendiri ini bagus, ini mewah, elegan. Nah, ini juga ada keranjang plastik. Ini bisa untuk naruh pakaian dalam atau buat naruh skincare juga. Aku beli di Mr. DIY juga. Lalu ada stand-stand juga. Nah, kita geser ke samping. Ini tempat penyimpanan akrilik aku. Ini tempat standing. Nah, ini standing akrilik untuk sepatu, untuk tas, lalu ada untuk make up juga. Nah, bisa kita lihat ini yang untuk standing make up. Jadi nanti make upnya bisa ditaruh di bagian atas-atasnya itu ditempel gitu. Itu aku beli di Miniso. Tapi sekarang sih untuk penjualan di Shopee udah banyak yang jual, udah beraneka macam juga bentuknya, ukurannya gitu. Jadi buat kalian yang mau usaha seserahan, bingung beli di mana, bisa banget beli di Shopee. Atau kalau lagi jalan-jalan ke tempat aksesoris, ke Miniso gitu, itu juga ada.
Nah, ini juga tempat untuk aku naruh standing, ini buat standing baju. Nah, itu lalu, nah di bagian ini tempat penyimpanan aku untuk tempat bantalan cincin, tempat gelang, tempat anting gitu. Lalu ini ada manekin display untuk kalung. Aku punya beberapa, lumayan banyak, aku simpan di satu tempat. Nah, ini peralatan untuk aku bikin mahar resin. Dulu tuh aku terima pembuatan mahar, cuman memang akhir-akhir ini pembuatan mahar di Seserahan Cibinong, maksudnya mahar frame, itu lagi off karena kami kekurangan orang untuk manajemen waktunya itu belum cukup lah untuk mengcover seserahan dan mahar. Tapi untuk ke depan rencananya Seserahan Cibinong akan mulai buka mahar lagi. Tapi kami hanya membuka 3 jenis mahar. Nanti rencananya kami akan meluncurkan katalog mahar. Ada 3 pilihan. Kalian nanti bisa pilih aja mau pilih mahar yang mana, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Gitu. Doain ya semoga nanti berjalan lancar. Insya Allah akhir tahun nanti kami sudah akan meluncurkan launching katalog mahar untuk mahar frame yang bisa kalian pesan di Seserahan Cibinong. Untuk mahar frame sendiri ini bisa dibeli dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Nah, untuk video selanjutnya aku akan membagikan tips seputar bagaimana sih cara untuk memulai usaha seserahan. Nah, nanti akan aku share ke kalian. Untuk saat ini mungkin sudah dulu videonya. Terima kasih sudah nonton video aku. Terima kasih sudah like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa follow Instagram Seserahan Cibinong ya di @seserahancibinong. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.